Tidak mungkin yang terjadi di alam ini terjadi dengan sendirinya. Maka gempa dan bencana-bencana pasti ada sebabnya. Tahun 2018 baru kita tinggalkan. Para ahli mengatakan tahun 2018 disebut tahun bencana. Kalau tahun 2019 lebih banyak lagi, mungkin nanti tidak jadi tahun 2018. Tahun 2019 tahun bencana. Kenapa 2019 disebut tahun bencana? Biasanya gempa itu terjadi, gempa besar ya, setahun itu hanya sekali. 2004, 26 Desember, gempa di Aceh. Sekali toh, besar. Lalu ada tsunami. Tsunami-nya nggak tanggung-tanggung. Sunarman. Kalau tsunami itu, su itu pelabuhan, nami itu gelombang. Bahasa Jepang. Jadi kalau ada gempa di Jepang, pelabuhan dihantam oleh air sehingga disebut tsunami, gelombang yang menghantam pelabuhan. Tapi tsunami Aceh masuk ke kota Aceh, kota Banda Aceh 8 km. Habis itu dia kirim tsunami ke Penang, Darul Aman. Dia kirim tsunami Phuket, ya kan, Thailand. Dia kirim tsunami ke Asia Selatan, Maladewa, Myanmar, ya kan kena semua itu. India, Bangladesh, hantam. Tidak sampai sana, dia terus nyebrang sampai Afrika Timur, Kenya, Tanzania, Somalia, Madagaskar, bahkan sampai Afrika Selatan. 14 negara disantoni sama tsunami Aceh. Maka saya sering bilang itu bukan tsunami, Sunarman. Kalau tsunami itu perempuan, Sunarman laki-laki. Sekali saja. 2005, apa ibu yang baru datang ke Aceh belum ngerasa? Ustadz sudah di Aceh 2005? Belum ya? Belum ya? 2005 malam sekitar jam 11 lebih, 28 Maret, gempa besar di Aceh. Rupanya Nias, setahun sekali. 2006, 27 Mei, Jogja. Orang nunggu Merapi, tahu-tahu gempa di Bantul. 2007 sekali. 2006, 2007 ada gempa besar di Padang. Ya, tapi tidak banyak bangunan rusak. Bangunan rusak 2009 atau 2010 di Padang. 2009. Ya. Setahun sekali. Habis itu 2011 sepi, ya, gempanya dipindah ke Jepang. Ya. Ada tsunami di sana. Ada yang pindah ke Chili, ada yang pindah ke Nepal. Keliling dulu deh, balik lagi ke Indonesia. 2012 ada gempa sore hari. Ingat, 8,6, 8,2 di Aceh, panik. Untung tsunami nggak datang ya. Sirena bunyinya telat. 2016, 6 Desember, Pidijaya. 2016, 2017 aman. Tapi 2018 coba Bapak Ibu. Juli tanggal 29 gempa di Lombok. Setiap gempa besar biasanya gempanya mengecil. Itu disebut gempa susulan. Gempa semakin mengecil, gempa susulan namanya. Ya, sehingga orang kalau habis gempa nggak apa-apa masuk rumah lagi katanya. Tapi sekarang teori itu nggak laku. Karena di Lombok 29 Juli gempa besar 6,5 skala Richter, tanggal 5 Agustus, ya berapa hari? 29 Juli, 5 Agustus, seminggu lah ya, gempa 7 skala Richter, besar lagi gempanya. Sehingga para ahli mengatakan ini bukan gempa susulan, ya ini gempa saudaranya. Jadi dia bangunkan gempa lain, pusat gempa baru 5 Agustus. Tidak hanya di situ, 19 Agustus. Bayangkan dalam waktu yang dekat, Juli 29, 5 Agustus, 19 Agustus gempa 6,5, 7 skala Richter, 6,4 skala Richter di Lombok, NTB. Sudah selesai kita pikir Agustus. Habis Agustus bulan apa? September, tanggal 28 menjelang azan maghrib, ya, di Sulawesi Tengah, kota Palu, ya, sedang siap-siap memperingati ulang tahun kota Palu. Ada beberapa prosesi disiapkan, ya.
ada yang di pantai dan sebagainya, ada yang di pinggir jembatan ya, adat-adat dan sebagainya. Tiba-tiba berulang gempa, tapi sebelumnya ada 4 kali gempa. Ada 4 kali gempa. Salah satu yang cerita pilot, ada lihat di TV, pilot Garuda yang pernah selamat mendaratkan pesawat di Sungai Bengawan Solo, tiba-tiba mesin pesawat mati. Saya lupa nama pilotnya, Abdurrahman atau siapa. Dia waktu itu sedang terbang, tiba-tiba mesin pesawat mati. Kemudian dia seorang yang taat ya. Dia mohon pertolongan Allah, dia nekat mendarat. Ternyata dia bisa mendarat di Sungai Bengawan Solo. Hanya meninggal 1 orang pramugarinya, itu pun karena berdiri di dekat pintu. Ya, semua penumpang selamat. Nah, ketika dia mendarat, ya mau mendarat waktu itu, ini bukan pilot pesawat yang satu lagi itu. Ya itu gempa besar ya. Ini yang pilot Garuda yang sore. Jadi waktu dia mau mendarat diinfokan bahwa pesawatnya itu jangan mendarat dulu, bahwa ada gempa. Habis itu orang tuh lari. Nggak lama naik lagi anak itu terus telepon pilotnya, kontak lagi. Pilot boleh mendarat. Nah waktu turun dia bilang sama krunya, saya perasaan nggak enak. Dia bilang, nanti setelah selesai sholat, mandi, makan, tetap berpakaian lengkap. Nah, ternyata betul. Nggak lama, jadi sebelumnya rupanya ada 4 gempa besar. Nggak lama gempa Maghrib itu yang sangat besar. Pilot itu bercerita singkat bahwa dia waktu itu lihat ini meja jalan semua dan dia lagi makan biskuit. Ya. Tapi dia sudah pakai yang lengkap. Dia akhirnya bisa turun dari hotel itu dengan pemadam itu, pipa pemadam itu ya. Walaupun tangannya luka-luka. Nah, ini gempa di Palu. Tanggal 28 apa? September. Belum lama. Jadi sudah 4 kali gempa besar. Di Lombok 3, di Palu 1. Kemudian di Palu itu gempanya sepakat para ahli. Wah, ini sesar darat, patahan darat. Namanya Palu Koro. Sudah lama dibilang bahwa ini akan bergerak. Sekaranglah waktunya. Ada tsunami? Nggak mungkin tsunami karena ini di darat. Nah, tiba-tiba tsunami datang. Baru sibuk lagi. Ada apa nih? Kan nggak mungkin tsunami karena gempanya tidak sampai ke laut. Tidak ada gempa di laut. Beda di Aceh. Di Aceh itu pusat gempanya di laut. 149 km dari Melaboh di laut. Jadi di antara Pulau Simelu dan Melaboh itu pusat gempanya di dalam laut. 30 km dalamnya. Sehingga bagian laut itu rekah. Ya, air laut dia tarik. Surut pantai-pantai kita, orang berebut ikan, disangka ini anugerah. Rupanya di balik itu datanglah tsunami. Tapi di Palu nggak ada teori ini teori manusia. Sekarang teori Allah yang berlaku. Di Palu tidak ada gempa di laut. Lalu dari mana tsunami-nya? Nah, di Palu itu gempanya besar sampai kota Samarinda, ya, kampung saya itu. Di rumah sakit pun bergetar, orang lari. Itu Samarinda dengan Sulawesi dipisahkan oleh Selat Makassar. Kenapa Samarinda bergetar? Itu artinya gempanya dasar. Nah, Selat Makassar itu palung. Kalau Bapak Ibu belajar masih geografi sekolah dulu, palung itu di dalamnya ada gunung, ada bukit, laut, tapi di dalamnya ada gunung, ada bukit, ada jurang. Sama seperti di bumi itu namanya palung. Itu runtuh ya. Runtuhnya itu seperti ini penuh air ya, tiba-tiba kita cemplungin batu, airnya kemana? Keluar. Itulah tsunami di Palu. Disangka sudah selesai, rupanya hari ini kita dapat istilah baru. Dulu tsunami nggak dikenal, tapi setelah peristiwa Aceh booming, dunia kenal. Di kampung-kampung pun tahu tsunami. Sekarang kalau saya bilang likuifaksi, nggak ada yang tanya kan? Tahu kita, tanah jadi bubur Pak. Tanahnya lembek, itu likuifaksi. Di sana nggak tanggung-tanggung, likuifaksinya ratusan hektar. Di Balaroa, ya Palu Barat, itu 47,9 hektar. Di Petobo, Palu Selatan, itu 200-an hektar. Ada 2.440 rumah yang tenggelam dan hancur. Rumah berjalan seperti mobil beriringan, saling bertabrakan.
Ada yang menyaksikan dia di dalam rumah, rumahnya jalan, tapi dia hidup, dia sempat melihat ada mobil truk masuk, ada orang masuk, ada di blender begitu. Kalau gempa masih ketemu mayatnya. Tsunami, insya Allah masih ketemu mayat kalau nggak dibawa ke laut. Tsunami yang paling dasar tsunami Aceh, tapi tsunami di Palu itu tidak sampai menyeret manusia ke laut. Tapi kalau likuifaksi, kemana mau dicari? Sudah masuk ke dalam tanah. Sehingga ahli geologi Amerika mengatakan mengerikan. Itu saja yang bisa diucapkan. Karena semua sejarah likuifaksi di dunia belum ada yang seperti itu. Termasuk di Kabupaten Sigi, Desa Jono One kalau tidak salah, itu 102 hektar. Sehingga pemerintah berencana itu hanya ditimbun saja, dijadikan kuburan massal. Jangan dibangun lagi infrastruktur. Saya sangka dulu kuburan massal hanya ada di Aceh, rupanya kuburan massal terbesar di dunia sekarang ada di Palu. Itu 28 September. Kita pikir sudahlah selesai lah, nggak ada lagi bencana ya. Hari Ahad tanggal 23 Desember saya lagi ceramah BBC subuh 23 Desember itu. Malamnya 22 Desember terjadi tsunami di Selat Sunda. Saat saya ceramah itu para ahli lagi bertengkar. Ada yang bilang itu bukan tsunami, ada yang bilang itu hanya air pasang. Saya sendiri terima berita telepon waktu itu. Ketika akan berangkat ceramah, kawan saya dari Jakarta, dia bilang, Pak Faisal minta tolong, anak saya hilang komunikasi. Anaknya mahasiswa Undip, sedang penelitian laut di Lampung Selatan. Ada apa? Saya bilang, karena saya nggak ngikuti perkembangan TV juga. Dia bilang ada angin badai pasang. Lalu saya sambil jalan sampai di masjid, saya WA grup bencana saya yang ada kawan-kawan di beberapa komunitas, saya infokan tolong informasi kawan saya kehilangan jejak. Nah, sehabis sholat baru saya tahu, saya buka lagi sekitar jam 8-an itu, rupanya tsunami di Selat Sunda. Tidak ada gempa, tidak ada tanda-tanda. Orang sedang joget-joget, merayakan akhir tahun, tiba-tiba belam yang kita lihat seperti di YouTube itu. Dari mana itu tsunami-nya? Ya, rupanya di situ ada gunung anak Krakatau. Kalau ada anak Krakatau, mamanya mana Pak? Mamanya sudah meninggal. Mama Krakatau itu meninggal tahun 1883. Itu dicatat oleh Belanda. Ada film. Ya, jadi Selat Sunda itu ada pulau, beberapa pulau, 3 pulau besar. Salah satunya Pulau Rakata. Itu dulu ada Gunung Krakatau. 1883 gunung itu meletus sehingga tenggelam, hilang. Letusan itu menimbulkan tsunami sampai ke Lampung. 1/6 dunia gelap, itu yang dicatat. Untung waktu itu pesawat belum banyak seperti hari ini. Kalau enggak bisa terbang. Setelah itu tahun 1927 tiba-tiba muncul dari dalam laut, bekas letusan itu muncul. Itulah sekarang Gunung Anak Krakatau. Dia lahir 1927. Bapak Ibu ada yang lahir 1927. Jadi itulah disebut Gunung Anak Krakatau. Tingginya setiap tahun tambah 4 meter. Tapi gara-gara runtuh kemarin, dia sekarang ini sudah sekitar 101 meter. Sebelumnya 103 meter tingginya. Jadi gunung ini rupanya runtuh tebingnya. Itu yang menimbulkan tsunami. Silent tsunami namanya. Silent tsunami. Nggak kedengaran. Tiba-tiba dihantam. Jadi ternyata tahun 2018 ada bencana gempa beberapa kali. Paling tidak 4 gempa besar. 3 di Lombok, 1 di Palu. Tahun 2018 ada 2 tsunami. 1 di Palu, 1 di Selat Sunda. Tahun 2018 ada likuifaksi. Hanya ada di Palu. Maka para ahli sepakat 2018 adalah tahun bencana. Katanya ada tanya jawab nanti ya. Kalau begitu pertanyaan kita sekarang, kenapa bisa ini terjadi Pak? Secara ilmu pengetahuan memang dikatakan bahwa negeri kita Indonesia ini berada pada wilayah yang disebut cincin api, ring of fire. Cincin api, itu sebabnya gunung-gunung api banyak. Itu sebabnya bahan tambang mineral emas, tembaga, perak banyak. Karena itu hasil dari tumbukan masa lalu.
Tapi di balik itu kita punya potensi gempa, ya. Karena tabrakan lempeng. Jadi bumi ini seperti telur rebus. Ibu, bapak ingat telur rebus? Ada kuning telur kan? Itu namanya inti bumi. Panasnya 6.000 derajat. Ada putih telur, itu namanya mantel bumi. Itu sebabnya kita tidak merasa panas walaupun ada 6.000 derajat, karena Allah lindungi kita ini dengan mantel. Mantel bumi itulah yang melindungi kita dari panas. Tapi di antara magma itu ada yang menyusup lewat rekahan, muncul menjadi gunung-gunung api. Jadi kalau ada orang bilang, ah mana mungkin dalam bumi ada api, tidak percaya, pergi ke Merapi sana biar gosong. Merapi itu namanya ada Udus Gembel. Udus itu kambing, ya kan? Kenapa disebut Udus Gembel? Karena Gunung Merapi itu kalau meletus, awannya itu berbentuk seperti biri-biri, tapi panasnya 300 derajat. Air 100 derajat ya, itu 300 derajat. Sehingga kalau dia melintas, kita hanya jarak 20-30 meter bisa terbakar baju kita. Itu membuktikan bumi ini sebenarnya ada api. Jadi kita sekarang hidup di atas bola api. Jangan tenang-tenang saja. Kalau Tuhan mau keluarkan apinya, kapan saja bisa. Nah sekarang dengan kondisi kulit bumi gimana? Seperti kulit telur, persis. Seperti kulit telur, tipis. Itulah lempeng tempat Bapak Ibu tinggal pijak-pijak ini. Itu tipisnya seperti kulit telur. Itu yang saling bergerak satu sama lain. Nah, bertabrakan. Tabrakannya ribuan tahun yang lalu. Dari hasil tabrakan itu nanti muncul minyak, emas, tembaga, semua. Setelah itu bumi berhenti, tenang ya. Jadi sekarang itu lempeng samudera ya di selatan Jawa, dan nakut-nakuti ya, selatan Jawa belum bergerak itu, mega kerasnya. Kemudian ada barat Sumatera, Aceh sudah bergerak. Mudah-mudahan tidak ada lagi. Mentawai belum. Ya. Itu dia seperti ini meja ya. Jadi ada bidang lain yang mendorong dia, berhenti dia. Tapi berhenti ini terus mendorong. Nah meja ini sekarang kalau didorong terus dia goyang. Nah ini gempa. Maka gempa itu 4.000 sampai 6.000 satu tahun di Indonesia. Kalau nggak percaya pergi ke Matai, tanya sama kepala BMKG, Pak Faisal bohong nggak bahwa gempa itu sampai 4.000 sampai 6.000. Di Aceh saja hampir 100 kali tiap hari gempa. Tapi dicatat oleh alat gempanya kecil-kecil. Ya. Tapi kalau gempanya sempat besar, nah itu gempa besar. Jadi gempa itu pelepasan energi. Kenapa? Karena bumi ini kalau nggak ada lepas energinya meledak ya. Maka bumi butuh melepaskan energi. Kalau begitu melepaskan energinya tinggal dua pilihan. Melepas energi besar atau melepas energinya sedikit-sedikit. Pilih yang mana? Sedikit-sedikit dong. Ini meja. Pak Faisal, meja ini tolong dorong sampai ke ujung sana. Bisa saya lakukan dengan dua cara. Saya dorong cepat-cepat semua jatuh. Itulah gempa besar. Tapi tujuan tetap tercapai. Bisa saya dorong pelan sampai juga itu energi lepas. Itu namanya gempa boleh, karena itu sunatullah. Tapi ya Tuhan, gempanya kecil-kecil. Jangan sampai kami terasa lah gitu. Jadi boleh gempa 1000 kali sehari, tapi energinya lepas. Siapa yang mengendalikan ini? Profesor, doktor? Allah. Karena yang punya alam ini Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta sarab. Ini surat Toha. Silahkan nanti di rumah dibuka. Allah yang punya langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dia yang mempunyai apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, antara langit dan bumi. Wa ma tahta sarab, dan apa yang ada di bawah tanah. Itu punya Allah. Jadi gempa itu sebuah keniscayaan. Kita percaya ilmu fisika. Tetapi sekarang yang jadi persoalan, gempanya ini keluarnya besar atau kecil, itu tergantung kepada perilaku kita. Kalau banyak perilakunya jauh dari aturan Allah, jangan salahkan kalau Allah berikan gempa. Saya tutup dengan ayat Quran. Ini
Ini sebenarnya jawaban kalau orang mau tanya. Bagaimana supaya kita bisa hidup tenang, Ustaz? Allah sudah jawab. Surah Al-A'raf, surah ke-7 di dalam Al-Quran, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Jelas dia. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, jikalau sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, apa yang terjadi? Allah mengawali dengan kata-kata lafatahna, pasti. Lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard, pasti. Kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Tidak akan ada bencana, tapi syaratnya penduduk negeri beriman bertakwa. Sekarang banyak bencana, Pak, karena kita pilih yang kedua. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mengingkari ayat-ayat kami, maka kami kirimkan, kata Allah, siksa azab. Itu semua disebabkan oleh karena apa yang mereka lakukan. Jadi karena apa yang kita lakukan, itu yang Allah kirimkan kepada kita. Beriman bertakwa, mungkin kita di sini mengatakan kami sudah beriman bertakwa, Pak, tapi masih ada bencana. Beriman bertakwa yang Allah katakan bukan individual. Walau anna ahlal qura, jikalau beriman, ya, penduduk negeri, artinya beriman bertakwanya kolektif, baru terjadi. Cuma anehnya bencana banyak, ya masjid biasa-biasa saja, para pemimpin pejabat biasa-biasa saja. Sepertinya minta bencana lagi, saya juga tidak tahu. Ya. Kalau kita niatnya memang ingin membangun keimanan dan ketakwaan kolektif, para pemimpin harus mengambil alih. Dia mendahului jamaah, dia menghimbau semua orang yang berada di bawah kekuasaannya. Ayo kita lakukan. Di zaman Rasulullah ada gempa. Ketika Nabi berada di Gunung Uhud, ya, di dalam Sahih Bukhari Muslim diceritakan. Ketika Nabi berada di atas Gunung Uhud, tiba-tiba gempa. Lalu Nabi menghentakkan kakinya berkata, hai bumi, tidak tahukah engkau bahwa sekarang ini ada Rasul di atasmu, ada Siddiq, dan ada 2 orang syahid. Tiba-tiba bumi berhenti. Selama ada Rasul, Rasulullah nggak ada lagi sekarang. Siapa yang bisa menghentakkan kaki? Saya hentakkan kaki tambah kuat gempanya. Tapi kata para ulama, Siddiq akan selalu ada. Orang-orang yang hidup dalam kejujuran, orang-orang yang yakin kebenaran dari sisi Allah, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Syahid masih ada selama orang-orang siap untuk mempertahankan agama. Maka ini dapat mencegah bencana. Ketika Umar menjadi khalifah, Madinah juga pernah gempa. Ada riwayat dalam manaqib Umar bin Khattab terjadi sekali gempa saat itu. Umar lalu menepuk tanah bertanya, hai bumi, ada apa dengan engkau? Tiba-tiba gempa berhenti. Kita rindu pemimpin hari ini ketika gempa dia tepuk tanah. Hai. Tapi ini pemimpin yang seperti ini kita cari. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga terjadi gempa. Selesai itu beliau tulis surat ke seluruh gubernur, bupati di wilayah kekuasaannya. Tuhan menegur kita, perintahkan kepada orang-orang kaya di antara penduduk kalian untuk banyak bersedekah dan memakmurkan masjid, banyak bertaubat. Adakah ini dilakukan oleh pemimpin hari ini? Semua pemimpin bicara tatarannya persoalan fisik. Ini bencana alam karena kita ring of fire, ini. Tidak ada yang sedikit pun, ayo kita ramaikan masjid, ramaikan gereja bagi yang non-muslim. Pura ada. Kalau itu tidak terjadi, jangan salahkan kalau bencana akan